Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mic-nya semuanya di mute nak, di mute. Nanti kalau ingin berbicara baru di mute ya. Ayo, siapa lagi? Matikan mic-nya. Udah ya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, ini pertemuan kedua ataupun minggu kedua di materi sepak bola. Kita akan mereview ulang dan melanjutkan apa-apa saja yang menjadi pembelajaran di materi sepak bola tersebut. Jadi kita sifatnya berdiskusi saja. Jadi kalau kalian ingin langsung bertanya, silakan langsung dipotong pembicaraan saya, tidak masalah. Jadi langsung bisa ditanyakan begitu. Kemudian sebelum masuk pembelajaran, saya ingatkan kepada kalian untuk setiap minggunya itu di Penjas ada kuis. Kuisnya itu tidak banyak, ya hanya 2 soal. Jadi harapannya ketika selesai pembelajaran langsung cek di psikologi, langsung kerjakan kuisnya, biar tidak lupa dan tidak menumpuk. Kemudian selain kuis, di Penjas itu ada tugas. Tugasnya adalah tugas praktek. Jadi kalau misalnya kita tidak, ini kan kita tidak bisa praktek nih. Jadi saya beri tugas kalian praktek mandiri di rumah. Tugasnya itu bisa kalian lihat di modul yang ada di psikologi di halaman terakhir. Jadi untuk materi sepak bola ini, ya tugasnya adalah kalian praktek langsung di rumah, ya teknik dasar passing, dribbling, shooting, sama controlling. Jadi itu bisa kalian lihat di modul. Jadi, Sir, saya tidak punya bola, Sir. Saya tidak punya media-media yang lain. Gunakan media apa yang ada di rumah. Contoh gini, Sir, saya nggak punya bola kulit, Sir. Saya punya bola plastik, punya adik saya. Nggak apa-apa. Jadi kalian lakukan saja sesuai dengan media atau bahan yang ada. Nah, begitu. Sir, saya tidak bisa kirim video, Sir. Video pelaksanaannya, Sir. Oke, saya permudah lagi. Kalau tidak bisa video, silakan difoto aktivitas olahraga kalian, lalu buat deskripsinya. Contoh, ketika passing, foto lagi passing, kalian buat deskripsinya, kalian buat keterangannya bahwasanya kalian sedang melakukan passing sebanyak sekian kali dengan durasi waktu 10 menit atau berapa menit gitu. Jadi tidak ada alasannya, nak. Jadi intinya tugas yang saya berikan untuk praktek individu di rumah. Ya, karena memang kelas 10 ini pengenalan teknik dasar sangat ditekankan. Karena kalian tidak akan bisa, seperti yang saya katakan, kalian tidak akan bisa bermain sepak bola kalau kalian tidak bisa passing, shooting, dribbling, dan controlling gitu. Jadi bagaimana kalian mau memainkannya, kalian tidak bisa teknik dasarnya gitu. Oke, jadi jangan lupa kerjakan ya tugas yang sudah saya berikan. Kemudian tolong sampaikan informasi ini kepada teman-teman yang tidak ikut live teaching. Jadi kalian bisa sampaikan di Penjas itu ada kuis dan tugas prakteknya. Begitu. Jadi setiap materi satu tugas. Contoh sepak bola hanya satu tugasnya, walaupun pertemuannya ada 2, tapi tugasnya hanya satu, yaitu di pertemuan pertamanya. Jadi setelah ini nanti kan ada pertemuan, ada materi baru bola basket. Nah, jadi di bola basket itu saya akan kasih lagi tugas di pertemuan pertamanya saja, pertemuan keduanya tidak. Jadi intinya kalian harus praktek di rumah mandiri dan menggunakan media yang ada. Kalian bisa modifikasi. Sir, boleh nggak prakteknya bersama adik? Boleh. Bersama abang, kakak, keluarga? Boleh. Ya, jadi sifatnya adalah fun ya. Fun dan kalian benar-benar serius melakukan prakteknya. Baik, anak-anak Bapak sekalian,
ini saya ulang lagi tentang materi sepak bola. Tentunya harapannya kalian sudah mengerti semua tentang apa itu sepak bola. Dan langsung saja di sini, selain teknik dasar, ada sedikit yang mau saya sampaikan bahwasanya di sepak bola itu inilah lapangan, inilah pemain, inilah wasit yang berperan. Jadi harus menggunakan, ada bajunya, ada sepatunya, ada kaos kakinya, begitu juga dengan wasit, ada peluit, ada kartunya, ini ada luas lapangannya, begitu. Kemudian lama waktunya 2 kali 45 menit. Ini sepertinya kalian sudah paham semua ya. Baik, kita masuk saja langsung ke teknik dasarnya. Jadi sebelum melakukan aktivitas passing, dribbling, shooting, dan controlling, kalian harus benar-benar pemanasan terlebih dahulu. Jadi nanti jangan pula saya suruh praktek, kalian langsung praktek tanpa pemanasan. Ya, itu salah. Nanti ujungnya kalian cedera. Jadi sebelum kalian melakukan aktivitas di rumah itu, kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Jadi pemanasannya itu dimulai dari jogging 5-10 menit, dan dinamis dan statis. Jadi kalau misalkan kalian buat fotonya nanti, alangkah lebih baiknya kalian runtun dianya, dimulai dari pemanasan. Pemanasannya seperti ini, foto. Kemudian buat deskripsinya. Kemudian masuk di inti, gerakan passingnya, gerakan dribblingnya, shooting, sama controlling. Dan terakhir masuk dengan pendinginannya. Jadi runtunan ini harus kalian laksanakan. Jadi jangan tiba-tiba langsung foto passing aja, kalian nggak pemanasan. Oke, ini adalah macam-macam teknik dasar yang saya sebutkan tadi. Kita akan kupas bersama-sama. Kita mulai dari passing. Oke. Untuk di passing, silakan perhatikan videonya ya. Untuk di passing, kalian bisa variasikan bersama teman atau saudara berhadapan. Yang ada di video ini adalah teknik dasarnya, perkenaan bola terhadap kaki. Jadi kalau kalian mau belajar passing, kalian harus tahu dulu perkenaannya itu di mana. Jadi perkenaannya itu berada tepat di tengah-tengah kaki bagian dalam. Ini dilakukan untuk passing kaki bagian dalam ya. Kemudian selanjutnya ankle atau pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini yang melakukan passing harus dikunci. Ya, harus dikunci agar ketika melakukan passing, akurasi passing dan perkenaan bola itu sesuai atau tepat sasaran. Kemudian setelah kalian mengetahui perkenaan bolanya, kalian bisa melakukan passing menggunakan variasi. Contoh berhadapan boleh, bisa 2-3 meter, atau 4 meter, atau 5 meter, boleh tergantung dengan kemampuan passing kalian. Ini adalah contoh ketika passing berhadapan. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, shooting. Nah, di shooting, hampir sama dengan passing. Hanya di shooting biasanya perkenaan bolanya itu di punggung kaki. Dan biasanya shooting menggunakan power yang sangat kuat agar bolanya melecut ke depan dengan cepat. Karena tujuan daripada shooting ini untuk mencetak gol. Nah, inilah perkenaan ketika melakukan shooting. Dan jangan lupa ketika shooting, berat badan dicondongkan ke depan, ya, dengan kaki tumpu berada di sebelah bola. Oke, perhatikan contohnya. Kemudian diayun sekuat-kuatnya. Dan jangan lupa ketika melakukan ayunan, follow throw. Follow throw itu gerakan akhir. Gerakan akhirnya itu diikuti saja, jangan ditahan gitu. Ketika nanti Anda menahan, maka akan rentan menjadi cedera. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kira-kira
dari passing dan shooting ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Atau untuk tugas di rumah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah ada yang sudah ada yang mengerjakan? Karena kan tugasnya itu di pertemuan kemarin saya kasih kan, minggu lalu kan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Saya sudah mengerjakan, Pak. Udah dikumpul di forum diskusi? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap Sudah, Pak. kalau begitu, mantap. Jadi yang ingin bertanya tadi siapa? Pak, Ya, boleh. kan AIS psikologinya itu nggak bisa dibuka. Yang bisa Ya. dibuka cuma bagian diskusinya, bagian kuisnya doang. Oh, modulnya nggak bisa dibuka? Pengirimannya Untuk forum diskusinya nggak bisa dibuka, nak? iya, cuma kuisnya aja, Pak. Kenapa Yang lain nggak bisa dibuka? Di mata pelajaran yang lain? sama juga. Oh, sama juga. Itu sudah lapor ke wali kelas, nak? Belum sih, Pak. Cuma udah ada AIS lapor, katanya itu kepenuhan memori. Udah AIS hapus APK-nya sampai 4 APK, masih juga sama gitu. Oh, gitu ya. Jadi gini aja kalau khusus si Ais ya untuk masalah ini, mungkin kamu gunakan video atau foto, nak, tugasnya nanti. Video, Pak. Kalau video bolehlah kirim ke email saya. Tapi khusus si Aisyah ya, Aisyah namanya kan? Iya, Pak. Nah, khusus Aisyah. Yang lain kalau bisa di forum diskusi silakan. Jangan ke email. Takutnya gini, kenapa saya bilang saya suruh kumpul di diskusi biar saya gampang merekapnya. Karena kalau di email bukan hanya tugas kalian saja yang masuk. Nah, jadi banyak email-email yang masuk ke saya itu mengenai hal lain. Takutnya tidak terekap. Gitu. Jadi khusus si Aisyah, kamu nanti boleh kalau misalkannya bisa kirim WA, kalau nggak bisa nanti kirim ke email saya ya. Baik, Pak. Tapi kamu tolong konfirmasi bahwasanya kamu sudah mengumpul begitu melalui ini gitu, biar saya rekap. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ya, nak. Tadi kan passing dan shooting udah. Jadi ini dribbling. Dribbling bisa kalian lakukan di rumah dengan menggunakan bantuan kun ataupun pembatas. Kun ini kalau kalian tidak punya, bisanya kalian modifikasi. Pakai apa itu? Pakai daun-daun pohon. Tinggal kalian susun saja daun-daun pohon. Atau menggunakan tong sampah bisa. Atau menggunakan kayu bisa. Yang penting yang tidak berbahaya ya. Jadi ini adalah variasi dribbling. Variasi dribbling menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Seperti inilah bentuk latihannya. Jadi kalian bisa modifikasi di rumah. Kunnya itu kalian susun bisa lurus, bisa miring, atau bisa zigzag. Yang penting perlakuannya ada dribbling. Nah, seperti itu. Oke, paham untuk dribbling? Pak. Pak. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Pak Is? Paham Muhammad Faiz? Oke, paham ya. Oke, kita lanjut sekarang yang terakhir adalah controlling atau menghentikan bola atau menguasai bola. Jadi di controlling ini sangat berguna ketika kalian awal mula kalian memegang bola. Memegang itu bukan memegang pakai tangan ya, tapi menguasai bola. Ketika kalian diberi operan oleh teman kalian, maka hal yang pertama harus kalian lakukan adalah controlling, menguasai bola. Nah, jadi ketika kalian bisa menguasai bola, maka kalian bisalah mendribbling ini, atau mempassing atau menshooting. Ini adalah beberapa contoh. Jadi menghentikan bola atau menguasai bola itu bisa menggunakan dada, kemudian paha, kemudian kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Oke, kita ulang ya. Jadi tekniknya itu, perhatikan,
perhatikan bola yang datang, kemudian sentuhkan ke bagian yang ingin kalian sentuh. Misalnya mengontrol menggunakan dada, sentuh. Kemudian ada tarikan, agar bolanya tidak liar, maka ada tarikan. Kalian menarik dada kalian sedikit, agar pantulannya tidak jauh. Ini contohnya. Kemudian ini juga menggunakan kaki bagian luar, ada tarikan di situ. Oke, jadi untuk controlling ini bisa kalian lakukan di rumah. Satu, teman ataupun saudara melempar ataupun menendang bola, ya sebaiknya melempar saja ya. Melempar bola, kalian yang mengontrol. Seperti itu. Jadi kontrol yang baik adalah bola tidak jauh dari kaki atau tidak jauh dari penguasaan kalian. Oke, seperti itu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itulah teknik dasar dalam permainan sepak bola. Ada passing, shooting, dribbling, dan controlling. Jadi di materi sepak bola ini, hanya itu yang kita pelajari. Kemudian variasi-variasi latihannya bisa kalian lakukan atau kalian modifikasi di rumah sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tentang sepak bola? Tidak, Pak. Tidak. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham ya. Oke, harapan saya semua mengumpul tugas, artinya semua praktek di rumah masing-masing. Ya, janganlah kalian hanya foto-foto saja, ya sekalian olahraga gitu. Untuk di materi sepak bola ini saya kira cukup. Kita lanjut di materi bola basket di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi di bola basket nanti kita praktek juga sama, tugasnya masih sama nanti di bola basket. Tapi untuk pertemuan 1 dan 2 ini kalian kerjakan tugas di sepak bola di pertemuan 1 di forum diskusi kumpulnya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, saya kira pertemuannya cukup ya. Jangan lupa berolahraga karena saya baca dari jurnal ya, jurnal internasional bahwasanya olahraga selama 150 menit per minggu ya, 150 menit per minggu dapat meningkatkan imun untuk mengurangi ketika kita terkena COVID, mengurangi masuk rumah sakit begitu. Jadi artinya cepat sembuhnya nih kalau misalnya terkena COVID. Jadi olahraga 150 menit per minggu. Jadi kalian bisa cicil. Ya misalkannya saya hanya bisa olahraga sore hari di hari Sabtu dan Minggu, silahkan. Berarti 150 menit itu dibagi 2. Berarti kalian harus olahraga sekitar 1 jam 15 menit sekali olahraga begitu. Jadi anak-anak Bapak sekalian tetap jaga kesehatannya. Saya masih sangat senang ya di jam sekarang ini kalian masih banyak yang ikut live teaching. Jadi harapannya kalian bisa bertahan. Ya mudah-mudahan kota kalian juga selalu ada ya. Saya doakan murah rezeki orang tua kalian. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.